kita akan ngomongin soal fenomena yang lagi ramai diperbincangkan. Dan ini fenomena menarik yang pengen gue obrolin dan gue pengen dalami, dan juga pengen gue pengen bersuara terkait hal ini. Dan gue juga pengen minta tanggapan dari kalian juga melalui live chat atau dari kolom komentar. Kira-kira kalian punya tanggapan apa terkait fenomena ya kan gue mau omongin ini, yaitu adalah terkait dengan opening dulu. Ntar, sabar bro, opening dulu, baru kita akan ngobrolin apa yang bakal kita perbincangkan di fenomena apa yang akan kita perbincangkan. Jadi kita mulai aja segmen ini di Hanafi Says. Oke. Di Hanafi Says, segmen Hanafi Says ini, gua mau ngomongin terkait dengan yang beberapa hari ini atau beberapa akhir-akhir ini juga ramai diperbincangkan, yaitu adalah terkait dengan ada seorang anggota DPD dari Bali yang memberikan peringatan kepada seorang guru karena sang guru ini menegur muridnya, menegur sang guru karena sang guru ini menghukum muridnya yang dengan alasan karena dia terlambat. Oke. Dan fenomena ini ramai karena ada satu video Pak namanya Arya Widakarna yang kemarin juga di episode berapa kita juga ngobrolin kalau beliau juga sempat kontroversi terkait dengan para wanita yang menyambut wisatawan yang di Bali itu, karena mereka pakai kayak kerudung begitu, tapi dianggapnya itu apain lu pakai kerudung itu, it is Indonesia not Middle East gitu. Mungkin lo masih ingat di episode berapa gue ngomongin tentang berita itu. Dan ini kita akan ngobrolin di yang beda ini. Kalau beliau kemarin kontroversi terkait hal tersebut dan sampai sekarang masih berlanjut, banyak yang menuntut atau banyak yang melaporkan Pak AWK, ya sebutannya Pak AWK ini ke kepolisian karena diduga melakukan penistaan agama. Ini juga ramai karena ya ini tadi gue disebut bilang karena Pak AWK ini menegur seorang guru yang menghukum muridnya untuk menulis selama 1,5 jam karena si anak ini terlambat. Ada videonya, gue akan putarkan ke lu semuanya. Kita lihat sama-sama. Ada di videonya, kita lihat bareng-bareng. Bapak nggak usah lindungi guru, Pak. Mereka bayar soalnya, Pak. Udah, sudah lah. Apa dasar hukumnya ya? Kok bisa sampai dua halaman begini? Nanti kalau anak tuh cepet-cepet dia tabrakan seperti tempat sekolah lain, terus napi itu kan gimana ya? Toleransi itu ada. Ini tuh gimana, diapain ini terus? Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian loh, Bu. Anak tuh cepat dia masuk kelas biar dapat pelajaran, karena sekolahnya dapat APBN dari pemerintah Republik. Saya mengeluarkan uang APBN-nya agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Hukuman tuh yang humanis saja. Ibu jangan begitu tangannya. Sorot ibunya, sorot. Lagi. Nah, sorot, jangan begitu tangannya. Gimana ya? Ibu merasa diri paling hebat gitu ya. Terus anak-anak mau diapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi macet, situasi apa, kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak masalah, karena situasional. Saya kira Anda, guru BK, harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan. Saya akan undang nanti Pak ke kantor saya, Pak, dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu kita minta penjelasan di depan aparat. Ini sudah jam 9, kamu masuk 7.30 ya? 7.30? 1,5 jam ngapain aja? Terlambat tuh kasih dia ambil sampah atau push up 3 menit, 3 kali 5 menit, senang badan sehat. Atau suruh dia lari 1 kali aja lapangan ini cukup kok, 10-5 menit masuk. Ini temuan nih, baru pertama kali saya lihat di sekolah di Bali seperti ini. Nama sekolah Anda jadi jelek loh. Belum lagi masalah anggaran
dana bos sekitar 5M, ditambah uang komite sekitar 3,6M. Kelasnya kebus, kelasnya panas, sekolahnya kotor, daki. Mau nggak seperti SMK 2 yang ada di sana, di negara tersangka, kepala sekolahnya? Paham ya? Kamu mulai hari ini tidak boleh ada lagi kayak begini-begini ya. Yang sehat, suruh muter aja ini, sehat, keringetan, masuk kelas, selesai. Itu bukan masalah fisik, itu masalah disiplin, bukan begitu aja. 5 menit selesai, masuk. Ini disuruh ngeringkas. Kan ketinggalan berapa pelajaran kamu? 1 atau 2? Oke, balik lagi ke layar. Video tadi gue kutip dari Republika, gue lupa nyantumin source-nya, gue sebutin aja di sini. Jadi videonya gue ambil dari Republika di akun X-nya. Jadi ini rame karena memang awalnya si guru ini memberikan hukuman ke si anak karena terlambat masuk sekolah 35 menitan lah, sekitar 5 menitan, dan dihukum untuk menulis selama 1,5 jam sebanyak beberapa lembar tersebut begitu, sampai dengan konsekuensi akhirnya ya si siswa ini nggak bisa mengikuti pelajaran selama 2 jam pelajaran tersebut. Dan ini rame karena Pak Arya Wadakarna ini memberikan teguran ke guru-guru yang memberikan hukuman tersebut. Nah ini rame kemudian karena tindakan Pak Arya ini apa yang dilakukan Pak Arya ini adalah mempermalukan guru-guru tersebut. Bahkan beberapa hari ini juga yang ramai adalah ada seorang dosen memberikan kritik kerasnya kepada Pak Arya Wadakarna terkait dengan tindakan beliau melakukan menegur guru-guru tersebut. Dan sebelum ke situ gue akan ada berita atau ada penjelasan lebih lagi terkait dengan video ini yang pengen gue kasih lihat ke lo. Langsung aja gue ambil dari Detik News, dari portal Detikcom. Viral senator Wadakarna marahi guru. Nah ini yang baru nih, ada dan kemudian ini ditanggapi oleh Badan Kehormatan DPD RI, di mana dianggapnya di seolah-olah sakti mandraguna. Kita lihat nih. Oke, jadi gue lihat ini gue kasih lihat ya. Dikutip dari Detikcom. Kita lihat bareng-bareng ini, thumbnailnya tadi berita ya, video yang tadi gue puterin itu. Di Denpasar, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wadakarna alias AWK kembali menjadi sorotan. Kali ini video Arya Wadakarna saat memarahi guru di depan para siswanya viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, Arya Wadakarna tampak memarahi guru di SMKN 5 Denpasar hanya karena memberikan tugas menulis 1,5 jam kepada siswa yang terlambat masuk kelas. Senator yang juga bekas personil boyband FBI. Oh, gue baru tahu dong. Senator yang juga bekas personil boyband FBI itu menyebut hukuman kepada siswa yang terlambat 3 menit itu berlebihan. Oh, 3 menit, oke. Lebih tepatnya 3 menit ini si siswanya terlambat itu. Anggota Badan Kehormatan DPD RI Habib Ali Alwi merespon tindakan Arya Wadakarna tersebut. Menurutnya tindakan Arya Wadakarna sudah melewati kapasitasnya sebagai anggota Komite 1 Bidang Hukum DPD RI. Pantes. Sidak ke sekolah tidak boleh itu melewati kapasitas seolah-olah sakti mandraguna. Jadi itu statement keras, kata Alwi di kantor DPD RI Denpasar Jumat 19 Januari kemarin. Alwi menuturkan masalah seputar pendidikan merupakan ranah dari Komite 3 DPD RI. Sebenarnya ini kalau sekolah masuk Komite 3, tapi ini kayaknya sudah meloncat ibunya. Dilansir dari Detik Edu, aksi Arya Wadakarna yang memarahi guru itu juga direspon oleh Federasi Serikat Guru Indonesia. Menurut FSGI, teguran yang dilayangkan senator kepada guru di depan siswa itu merupakan perbuatan keliru. FSGI menilai perbuatan tersebut justru merendahkan dan mempermalukan seorang. Hal ini tidak bisa masuk dalam dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan atau kalau sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu atau pribadi dan menimbulkan malu pada guru tersebut dan keluarga, maka bisa saja dilaporkan pelanggaran UU ITE. Ini bisa jadi. Tapi gue nggak tahu apakah pihak gurunya merasa malu dengan kejadian tersebut. Dan sebenarnya kalau misalkan para guru ini merasa dipermalukan atas tindakan Pak
Arya ini menegur dia, ya kalau misalkan para guru ini merasa dirugikan gitu, merasa dirugikan nama baiknya, ya bisa dilaporkan ke kepolisian dengan jeratan UIT, dengan pasal UITE. FSGI menilai Widakarna seharusnya bersikap dengan cara yang baik. Bila memang memiliki niat yang baik, FSGI lantas menggarisbawahi tata tertib sekolah yang mengatur tentang sanksi terhadap siswa yang terlambat. Apakah ada pasal yang mengatur sanksi tersebut? Jika ternyata ada, maka si guru atau pendidik hanya menjalankan aturan dalam tata tertib sekolah. Artinya ini sistem di sekolah tersebut bukan ide atau inisiatif pribadi guru terduga pelaku. Tulis FSGI. FSGI menentang segala bentuk kekerasan di pendidikan, termasuk kekerasan verbal, dan kekerasan berbasis daring. Selain itu, FSGI menentang hukuman fisik kepada peserta didik seperti hukuman menulis selama 1,5 jam. Itu dia. Dan menentang penyelesaian dengan cara merendahkan dan mempermalukan guru. Nah, ini dia nih. Hal tersebut juga bentuk kekerasan. Sangat mungkin terdampak kekerasan psikis bagi guru yang bersangkutan, keluarga dan lembaga tempat dia bekerja, pungkasnya gitu. Oke. Balik lagi. Jadi gitu teman-teman beritanya. Jadi dari video yang ramai tersebut akhirnya menimbulkan banyak banget pihak-pihak yang bersuara terkait hal tersebut. Dari FSGI, Federasi Guru, kemudian dari Badan Kehormatan DPD RI, karena Pak Arya Widakarna ini adalah anggota DPD dari Bali, anggota Komisi 1. Tadi kata-katanya dianggap kewajibannya nggak masuk di kewajibannya di Komisi 1 karena pendidikan masuknya di Komisi 3 DPD RI. Nah, ini juga gue nggak tahu juga ini apa yang akan terjadi kemudian gitu, karena kayaknya karena Pak Arya Widakarna ini ya sudah melakukan hal yang di luar kewenangannya gitu. Nah, ini juga. Nah, selanjutnya lagi gue kembali lagi deh ke tadi kan gue sempat ada seorang dosen yang juga mengkritik apa yang dilakukan Pak Arya Widakarna ini. Nah, ibu dosen ini gue lupa namanya siapa, gue gak bisa searching lagi. Jadi beliau memberikan statement bahwa bahwa hukuman menulis 1,5 jam itu adalah bentuk melatih kedisiplinan siswa begitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini memang kedisiplinan jadi hal yang sangat krusial begitu. Kayaknya ya karena orang sekarang jarang mungkin ada banyak kasus-kasus seperti pegawai terlambat masuk sekolah, pegawai terlambat masuk kerja gitu kan, ASN telat masuk kerja, ataupun mereka yang bolos kerja dan yang lain-lainnya ya karena kedisiplinan, karena mereka nggak disiplin di sekolah gitu, katanya seperti itu. Nah, dan beliau juga bilang bahwa tidak perlu sampai merekam seperti itu, memarahi para guru di depan siswanya, karena itu dinilai akan membuat para murid-murid ini akan seolah merendahkan para gurunya begitu. Dan pastinya ya ini jadi momok perhatian juga, termasuk gue juga yang memang mengalami hal-hal seperti ini, kena hukuman juga pernah, telat juga pernah gitu. Dan ini menarik nih kalau kita obrolin gitu, terutama untuk gue sendiri. Sekarang tanggapan gue gimana? Oke. Pertama, yang dilakukan Pak Arya Widakarna untuk mengingatkan gurunya is okay, gue seneng, gue setuju sekali. Tapi dengan merekam, dan yang kedua adalah menegur para guru ini di depan siswanya, memang gue kecam. Kenapa? Karena kalau kembali lagi, merekam kan ujung-ujungnya ya pasti akan di-up juga kan di sosial media. Gak mungkin cuma direkam terus disimpan di handphone lu kan, gak mungkin gitu kan. Pasti akan direkam, ujung-ujungnya bakal di-upload. Nah, untuk hal ini kan kembali lagi, tidak semua orang mau dia terlihat di media sosial atau di media-media lain gitu kan, terlihat di publik begitu. Jadi sebisa mungkin bijaklah pakai HP gitu. Ya boleh ya, kalau misalkan lo mau ngerekam agar mungkin gue tahu tujuannya Pak Arya baik gitu, untuk memberitahukan bahwa untuk oknum-oknum guru ini, teman-teman yang jadi guru jangan melakukan seperti oknum-oknum guru yang memberikan hukuman yang nggak masuk akal ini gitu kan.
gue tahu niatnya baik, cuman ya itu dia yang jadi permasalahan adalah ini ntar ujung-ujungnya ya privasi para oknum guru ini akan jadi kurang baik begitu, akan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Itu kan ntar akibatnya panjang banget gitu, terutama. Dan untuk siswanya sendiri juga akan, kalau tadi kan dari kritik ibu dosen bilang, dari seorang dosen tersebut bilang bahwa kalau dalam kejadian ini Pak Arya Widakarna menegur gurunya menegur sang guru di depan muridnya, itu akan membuat kayak muridnya itu ntar kayak merasa merendahkan si guru gitu dan yang lain-lainnya. Menurut gue enggak juga. Kembali lagi, kalau gue lihat di video tadi itu sebenarnya kalau kita lihat bareng-bareng tadi itu tuh bukan yang bentar tadi mana sih? Kayaknya dia anak SMA nggak sih? Kalau gue lihat dari seragamnya kayaknya putih. Oh, SMK. Kalau kita ngomongin soal anak SMK ataupun SMA kan dia mentalnya kan anak-anak yang udah sedikit lebih bisa diajak atau lebih bisa diatur lah. Kalau untuk gue sendiri, karena kebetulan gue anak di zaman SMA, gue anaknya mulai dewasa dikit lah gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada terjadi hal tersebut terus si dosen bilang bahwa itu akan membuat anak merendahkan gurunya. Menurut gue nggak juga gitu. Gue punya pendapat berbeda. Aku ada pendapat berbeda ya, Bu dosen yang mengkritik Pak Arya Widakarna tadi. Malah nggak mesti gitu. Karena kembali lagi ini kalau ngomongin merendahkan, kita mesti lihat dulu gitu. Kenapa kalau kita lihat akhir-akhir ini kenapa para siswa seringkali merendahkan gurunya? Karena kita seringkali disuapi, dan seringkali diperlihatkan keburukan-keburukan yang terjadi oleh oknum-oknum guru. Entah mereka yang ngasih hukuman nggak masuk akal, entah mereka yang ngasih PR ke siswanya nggak masuk akal, nggak ngotak gitu, terlalu banyak PR yang dikasih, padahal mah ini materinya kayak gini, tapi yang dikasih PR materinya yang lain yang lebih susah gitu kan. Kemudian ada yang kalau ngomongin soal kedisiplinan gitu ya, ini kan lebih ke ngomongin soal kedisiplinan, aturan-aturannya pun juga sok ngaco gitu kan. Seringkali kita tuh disuapi di media sosial maupun di media-media itu adalah tindakan oknum guru yang seperti itu. Makanya sekarang kalau dilihat anak-anak zaman sekarang bisa dikatakan merendahkan gurunya, tapi tidak semua anak seperti itu ya. Gue nemuin kok ada bocah-bocah SMA, SMK, SMA gitu, anak-anak MA bahkan, nggak semuanya pada dugal kayak gitu. Gue lihat sendiri dan gue ngeliat ini seperti seperti pemikiran gue dulu. Jadi ketika dihukum ya udah santai-santai aja. Ketika hukum disantai-santai aja. Kalau misalkan ditegur, kalau misalkan gurunya ngasih hukuman yang nggak jelas, ya udah dilakuin aja dan kalaupun ada yang menentang, ya gurunya mengerti begitu. Maksud gue, ya santai-santai aja gitu. Mereka punya mereka punya daya kritis juga gitu. Mereka bisa tahu bahwa ini hukuman nggak masuk akal. Kenapa ibu memberikan saya hukuman yang nggak masuk akal seperti itu? Ya kan, bukan merendahkan itu, bukan merendahkan. Mereka berarti berpikir kritis. Mereka bisa mengetahui mana yang hukumannya itu masuk akal dengan hukumannya yang masih ada hubungannya dengan pelajaran, mana hukuman yang mengada-ngada aja gitu. Jadi mereka bisa mereka bisa akhirnya tahu gitu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai gitu kan. Oke, lanjut lagi. Ini terkait lagi ngomongin soal hukuman 1,5 jam itu ya, hukuman menulis itu sampai 1,5 jam yang mengakibatkan siswanya terlambat atau nggak bisa ikutan pelajaran, mengikuti 2 jam pelajaran. Kembali lagi untuk hukuman menulis ini, gue nggak tahu dia hukumannya nulis apa, tapi yang pasti selama 1,5 jam menulis sebanyak itu tuh kayak kurang nggak make sense gitu. Maksud gue, daripada gitu kenapa nggak kayak gini loh, nggak kayak gini. Gue sedikit cerita ya apa yang terjadi pada gue dulu.
Jadi dulu gue pernah terlambat masuk sekolah, alasannya sangat-sangat masuk akal sebenarnya. Alasannya sangat masuk akal karena pada saat itu selama 1 bulan 2 bulan penuh itu di 1 kilometer terakhir menuju sekolah itu lagi ada pembangunan jalan provinsi. Lagi ada pembangunan jalan provinsi. Dalam artian bukan pembangunan sih, lebih ke kayak apa namanya, masang beton gitu loh, jalan provinsi pasang beton gitu. Itu pernah biasanya gue berangkat sekolah itu pukul paling ini tuh paling lambat dan nyampe sekolah tepat waktu itu pukul 7:40. Ketika ada proyek itu gue coba lebih pagi, 7:30 gue berangkat. 7:30. 6:30 ya. Gue berangkatnya 6:30 dan karena proyek itu berjalan pada saat itu, bulan pertama berjalan. Itu kita ngantri, Pak. Ngantrinya panjang banget karena memang yang jalan yang dicor itu sekitaran 1 kilometer. Sehingga kita mesti ngantri. Dari lajur lawan ngantri kita bisa maju. Kalau misalkan kalau mereka lajur lawan lagi maju, kita mesti nunggu dulu antreannya habis. Baru kita bisa lanjut. Itu pernah gua pakai ini kan, gue kan pakai transportasi umum. Dari rumah menuju ke sekolah pakai bis kan. Di 1 kilometer terakhir menuju sekolah itu kita ngantri. Itu sekitaran pukul ya 6:45 lah, 6:45. Itu nunggunya lama banget, 15 menit aja kayaknya belum selesai. Sambil nunggu lama gue, si anjing ini lama banget gitu ya kan. Ya akhirnya karena daripada gue jalan mesti nyari bus lain, yang mending gue nunggu ya kan. Gue mesti nunggu lama banget sampai akhirnya menunjukkan pukul 07.05 baru jalan bisa dibuka, kita jalan sampai sekolah sekitaran 7:09, 7:10-an. Masuk udah diadang sama orang humas. Gue nggak tahu sih orang humasnya tahu tentang masalah ini atau enggak, tapi untungnya ini pas awal-awalnya sih, tapi untungnya beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu setelahnya karena tahu ada proyek tersebut jadi diwajarkanlah dan akhirnya siswa-siswa gak dihukum. Tapi pada saat itu pas awal-awal proyek itu mulai, pas gue terlambat di 10 menit itu ketika udah dihadang sama orang humasnya, kita disuruh nyatet daftar pelanggaran, kemudian kita mesti saat itu ya hukumannya adalah kita disuruh ke perpustakaan untuk membaca literatur tertentu selama 1 jam pelajaran. Ini 1 jam pelajaran doang ya. Ingat ya, gue telat 10 menit disuruh untuk ke perpustakaan selama 1 jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran pertama gue nggak bisa ikut. Gue hanya bisa ngikuti 1 jam pelajaran pertama. Gue 1 jam pelajaran pertama hanya bisa di perpus membaca literatur. Tapi tolong ini jangan ditiru ya. Ketika gue dapat hukuman tersebut, bukannya gue masuk ke perpustakaan, tapi gue mindik menuju ke kelas tanpa orang humas tahu. Ini jangan ditiru, oke? Ini juga jadi evaluasi juga nih buat para orang-orang humas maupun orang-orang yang ngawasin di sekolah untuk setidaknya kalau lu ngasih hukuman ke anak-anak untuk ke perpus atau kemanapun, ikuti dia, buntuti anak itu, gitu loh. Kalau lo mau ngatain disiplin harusnya kayak gitu. Nah, kalau ini masih masuk akal ya gitu ya. Kalau hukumannya disuruh ke perpus baca literatur itu masih masuk akal. Tapi untuk menulis selama 1,5 jam itu untuk apa? Menulis apa? Intinya menulis apa dulu nih? Kalau menulisnya nggak ada hubungannya sama pelajaran, ngapain lu 1,5 jam nulis? Rugi 2 jam pelajaran itu gitu. Mending kenapa nggak dialokasikan gitu loh 1 jam pelajaran untuk entah anaknya diajak ke perpus untuk baca literatur atau mungkin ngerangkum bacaan beberapa lembar gitu di beberapa lembar dari buku gitu dirangkum gitu. Itu masih oke gitu menurut gue. Nah, makanya ada beberapa statement yang gue setuju dari Mbak Arya, yaitu adalah kalau ngasih hukuman harusnya agak-agak dipikirin juga. Kayak tadi kan contohnya Pak Arya, kalau misalkan anaknya telat ya mungkin disuruh lari keliling beberapa kali, itu kan saya yes, olahraga ya kan, ada hubungannya sama pelajaran kan. Itu makanya gue setuju di Pak Arya tuh di situnya gitu. Nah,
sekarang kalau dari gue sendiri, bagaimana kira-kira kalau untuk guru-guru ngasih hukuman tuh yang benar gimana? Nah ini gue kasih tips ini untuk para guru, bapak ibu guru yang budiman, ataupun teman-teman gue ataupun mungkin kalian teman-teman yang sekarang jadi guru, gue kasih tips and trick kalau misalkan kalian bukan kasih tips and trick, kasih saran sedikit lah kalau kalian mau ngasih hukuman ke anak-anak yang mungkin melanggar kedisiplinan. Yang pertama adalah kasih hukuman yang memang ada hubungannya sama pelajaran. Contohnya adalah ya tadi ke perpus, baca literatur sebanyak-banyaknya atau baca literatur atau ngerangkum literatur selama jam pelajaran tertentu. Jadi setidaknya ketika mereka nggak ngikutin jam pelajaran karena harus menjalankan hukuman itu, mereka masih mendapatkan ilmu lah gitu. Atau memanfaatkan waktu jam pelajaran yang nggak bisa mereka ikuti di kelas dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya ya itu tadi, lari 5 menit itu, lari 5 menit atau lari berapa kali, itu kan berhubungan dengan olahraga, kesehatan jasmani juga kan, olahraga kan, kayak gitu. Terus lagi, ketika memberikan hukuman, ya. Ketika memberikan hukuman, tolong sekali jangan pernah dengan nada tinggi. Karena kembali lagi, di zaman yang sekarang ini anak-anak udah beda dengan zaman dulu. Mungkin kalau lu tanya zaman lu gimana man dulu? Ya keras. Zaman gue keras, bro. Karena gue hidup bukan di tahun 2000, bukan di generasi alpha yang sekarang ini. Ataupun generasi Z ini, gue masih merasakan generasi yang kalau dihukum masih dibentak-bentak gitu dan dikerasin gitu. Ya sekarang modelnya udah beda. Mesti ngerti juga bagaimana stylenya anak sekarang gitu. Bagaimana kondisi anak sekarang begitu. Lo nggak bisa dengan cara keras seperti itu di zaman sekarang. Udah nggak relevan lagi. Makanya lo mesti ngerti gimana cara didik yang benar, gimana penggunaan kata yang benar, penggunaan ekspresi yang benar, sehingga nanti ketika sehingga itu ntar tumbuh karakter anak gitu. Nah ini menarik nih ketika ngomongin karakter anak, karena tadi pun juga karena di kritikannya Bu dosen tersebut juga ngomongin soal karakter anak begitu. Kalau kita ngomongin soal karakter anak, ya kan udah dari sedini mungkin harusnya diajarin dong mungkin dari zaman SD, SMP. Kalau SMA masih juga seperti itu, ya kita pertanyakan gimana mereka mendidik moral anak itu. Dan menurut gue memberikan perlakuan kasar ke mereka yang udah dewasa kayaknya masih tetap nggak bisa sih menurut gue. Karena tuh kalau misalkan lu kasih kasarin ataupun kasih hukuman disiplin yang terlalu keras, ya anak akan membanggel gitu loh, akan dugal juga gitu. Ya zaman sekarang kayak gitu ya gimana dong? Masa lu mau memaksakan cara lu yang zaman dulu di zaman sekarang, ya nggak mungkin gitu loh. Karena tahu dunia berubah sedemikian rupa, masa lu nggak mau beradaptasi dengan perubahan seperti ini gitu ya kan? Itu. Kemudian ini satu lagi nih. Ketika kalian para guru pernah diperlakukan tidak baik sama murid-muridnya, kembali lagi gue akan kasih tahu itu adalah risiko seorang guru. Tugas kalian adalah mendidik mereka. Kalaupun anaknya susah, ya itu risiko. Belajar segala hal, belajar gimana caranya untuk mengendalikan anak ini. Kuncinya adalah si guru ini, untuk kalian para guru adalah mengerti anaknya, mengerti tentang anaknya. Dan kembali lagi, kalau misalkan untuk mereka yang melanggar seperti contoh telat ini, selalu ini yang menarik nih. Ketika anak telat seringkali pasti alasannya mungkin kalian menganggapnya ini klise lah, alasan ini template banget gitu. Telat karena kesiangan lah, telat karena bus telat lah, dan yang lain-lainnya. Oke, kadang-kadang ada kondisi yang memang tidak memungkinkan, atau kadang-kadang ada kondisi yang memang tidak terduga terjadi begitu. Dan kalau misalkan guru-guru tidak mau mengerti, ya agak-agak aneh juga gitu. Maksud gue,
mungkin lu meragukan anak lu bohong, lu mikir anak-anak kalian itu bohong atau gimana gitu. Maksud gue, daripada lu meragukan kayak gitu, mending lu sebagai guru coba membuktikan, coba lu mencari pembuktian bahwa kata-kata atau alasan anak ini memang beneran. Kalau misalkan dia telat gara-gara mungkin contohnya macet, ya kondisi, lalu cek aja kondisi jalan dari rumahnya menuju sekolah kayak gimana, apakah beneran macet atau enggak gitu. Kalau misalkan lagi ada project kayak tadi gue sebutin kayak project pembangunan jalan beton gitu, ya lu cek juga, guru-guru cek juga apakah benar nih si anak dari rumah ke sekolah memang ada proyek seperti itu. Kan mencari pembuktian, bukan malah bilang alasan lu. Ya tai kalau gitu mah. Intinya kan mencoba mengerti tentang si anak ini gitu loh. Ya kalau misalkan ada potensi untuk berbohong, ya buktikan. Ya coba cari buktinya gitu. Nah sekarang ini pun juga jadi trik juga nih. Karena gue lihat kayaknya anak-anak SMA ataupun SMP boleh bawa handphone. Nah kalau misalkan lo entah ada potensi untuk telat dan memang ada situasi dan kondisi yang membuat lo akhirnya telat, gunakan handphone lo untuk merekam kondisi itu, kondisi yang terjadi pada saat itu, dan tunjukkan ke guru lo untuk meyakinkan kalau ini alasan beneran, bukan klise, bukan bohongan. Harusnya seperti itu. Tapi ntar kayaknya bakal ada, tapi mungkin bakal direspon kayak gitu juga. Alah itu mah buatan aja, itu mah pasti udah di skrip. Tolol. Ngapain di skrip dia? Agak-agak aneh juga sih guru-guru kalau misalkan sampai ada yang kayak gini. Jadi mohon ya, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan para guru, enggak di sini ya. Karena gue yakin dari dibanding oknum ini masih banyak banget guru-guru yang baik. Oke. Tolong untuk para guru, karena gue yakin pendidikan kalian juga tinggi. Kalian pasti ngerti maksud gue bahwa gue memberikan saran ini untuk demi kebaikan kalian, bukan untuk menjelek-jelekan kalian. Oke? Kalian kan ilmunya tinggi, lebih tinggi daripada gue dah. Tolong gitu, kalian ngerti maksud gue kan? Aduh. Gitu ya, mohon maaf gitu. Untuk ibu dosen yang mengkritik Pak Arya Widakarna, mungkin ada beberapa hal yang memang saya tidak setuju dengan statementnya ibu. Tapi kita bisa mungkin diskusi bareng, ngobrolin tentang hal ini, kita saling tukar pikiran begitu untuk sama-sama kita menemukan jalan tengah dari sini, kira-kira untuk mengurangi kejadian ini mengurangi kejadian ini agar tidak terjadi lagi ke depannya itu gimana gitu. Jadi gitu untuk Hanafises kali ini. Dunia pendidikan memang lagi gila-gilanya ini, dan menarik untuk gua karena memang gua sendiri tertarik untuk ngomongin soal dunia pendidikan, terutama karena memang gua mengalami sendiri, yang pertama mengalami tentang dunia pendidikan dan segala hal ups and down-nya dan yang lain-lainnya. Dan apalagi karena memang sumber kenapa gue seneng banget sama pendidikan adalah karena bokap gue yang dulu pernah di anggota dewan dan megang komisi yang ngurusin tentang dunia pendidikan. Jadi makanya kenapa gue seneng banget ngomongin ini, dan kita kalau misalkan ada fenomena terkait pendidikan seperti ini, mungkin kita akan ngobrol lebih dalam lagi begitu ya. Jadi itu aja Hanafises untuk episode kali ini. Tunggu lagi Hanafises di episode berikutnya di Lukman Live Show atau di konten terpisah.